Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam Bible Study CK7 Online. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mendengar apa yang hendak Tuhan nyatakan di dalam setiap firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kau Allah yang menyegarkan jiwaku.
bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami ingin mendengar, kami ingin dikuatkan, kami ingin dipulihkan melalui firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Berdaulatlah dalam kehidupan kami ya Roh Kudus, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami bisa mendapatkan sesuatu dan kami boleh diubahkan dan hidup kami boleh dipulihkan ketika kami mendengar dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bible Study hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke saudara-saudara, kita masuk dalam Sakaria yang ke-11. Dan ini berbicara tentang, ada beberapa tentang nubuatan, kemudian ada juga tentang teguran-teguran yang bisa kita maknai dan kita ambil hikmahnya supaya kita
bisa melakukan tugas kita dengan baik ketika kita dipercaya oleh Tuhan. Kita baca dari ayat yang pertama dikatakan, "Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat melahap pohon-pohon arasmu." Yang kedua, "Merataplah hai pohon sonobar, sebab pohon aras sudah rebah dan pohon yang megah sudah dirusakkan. Merataplah hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab hutan yang lebat telah terbabat rata." Saudara-saudara, ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang pohon-pohon dan pohon. Apa itu pohon aras? Pohon aras itu adalah sebuah pohon yang tinggi dan tebal, saudara-saudara. Dan biasanya dipakai untuk membuat sebuah bangunan. Pohon aras ini mengeluarkan bau yang harum. Sehingga pada zaman Raja Salomo, pohon aras ini dipakai untuk membangun bait Allah. Kemudian pohon sonobar. Apa itu pohon sonobar? Bentuknya seperti pohon pinus. Pohon sonobar ini menjulang tinggi sekali. Sementara pohon tarbantin itu adalah sebuah pohon yang besar dan dia memiliki daun yang lebat. Pohon tarbantin ini bisa tumbuh di padang gurun. Tapi dikatakan dalam ayat ini bahwa pohon-pohon tersebut terbabat rata. Hutan yang lebat ini terbabat habis. Bagaimana sebuah hutan yang tadinya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi dan besar luar biasa, akhirnya dimakan oleh api. Ini adalah sebuah kejadian yang mengerikan, saudara-saudara. Di ayat yang ketiga ada teguran lagi, "Dengar ratapan para gembala, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan." Gembala ini adalah seorang pemimpin, seorang yang mengarahkan, seorang yang bisa membawa atau menggiring domba-dombanya. "Dengar auman singa-singa muda, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan." Nah, gembala-gembala yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah para pemimpin Israel, yang dimana mereka menangisi kemuliaan kebesaran mereka yang telah hilang pada masa itu. Dikatakan singa mengaum. Singa mengaum ini biasanya untuk menunjukkan keganasannya. Tapi pada masa itu dikatakan semua sudah dirusakkan. Semua sudah terhilang dari genggaman mereka. Nah, kemudian di perikop berikutnya ada sebuah perikop baru dengan judul "Dua Macam Gembala". Di ayat yang keempat kita baca, "Beginilah firman Tuhan Allah kepadaku, gembalakanlah kambing domba sembelihan itu." Saya ulangi, gembalakanlah kambing domba sembelihan itu. Domba-domba sembelihan ini adalah domba yang akan digunakan untuk melakukan persembahan, saudara-saudara. Ayat ini menggambarkan sebuah sindiran bagi para gembala yang seolah-olah mereka itu nggak peduli dengan domba-domba yang digembalakannya. Karena para gembala ini ngerti bahwa pada akhirnya domba-domba ini atau umat Allah ini akan dimusnahkan atau akan disembelih juga. Nah, ini sebuah teguran. Ketika kamu dipercaya, lakukan bagianmu. Bukan hanya menanti kapan waktunya domba-domba ini akan dihukum. Tapi bagaimana gembala-gembala ini bisa melakukan tugasnya sebelum domba-domba ini dimusnahkan. Jadi ini sebuah teguran atau sindiran. Di ayat yang kelima kita baca, "Para pembeli menyembelihnya tanpa rasa bersalah. Dan para penjualnya berkata, 'Terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya.' Para gembalanya tidak mengasihaninya." Saudara-saudara, di sini sedang menjelaskan bagaimana orang-orang yang memerlukan domba, mereka akan membeli domba itu, kemudian menyembelihnya tanpa perasaan apapun, gak ada rasa bersalah dalam pikiran mereka. Sementara para penjual domba ini, mereka itu hanya sekedar mencari keuntungan dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga para gembala ini hanya menjalankan tugasnya saja untuk membuat domba ini bisa terjual. Gak memiliki hubungan, gak memiliki belas kasihan terhadap
domba-dombanya. Nah, kemudian orang-orang, para pembeli yang datang ke pasar itu hanya datang untuk sekedar membeli domba. Tanpa mereka memiliki pemikiran apapun, mereka cuma tahunya mereka beli domba itu untuk disembelih. Dalam artian mereka datang sebagai para pemusnah. Dan para pedagang ini adalah sebagai pemilik. Tapi mereka juga bukan orang yang baik. Mereka juga bukan orang yang merawat dan melindungi domba-dombanya. Tapi ketika domba itu terjual, mereka malah bersyukur. Karena apa? Gembala ini gak kepengen memelihara domba-dombanya. Pemikiran mereka hanya ingin menjadi kaya dan mengambil keuntungan dari para domba-domba ini. Ini yang sedang dijelaskan di ayat yang kelima. Kemudian yang ayat yang keenam, saudara-saudara. Aku pun tidak akan lagi mengasihani penduduk negeri ini. Jadi itu tadi perumpamaan yang Tuhan nyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyerahkan masing-masing manusia ke dalam tangan sesamanya. Dan ke dalam tangan rajanya. Rajanya ini tadi diibaratkan sebagai seorang gembala. Mereka akan menghancurkan negeri ini. Aku tidak akan melepaskannya dari tangan mereka. Di ayat yang keenam ini seolah-olah Allah sedang ngomong, aku akan memutuskan hubungan antara Allah dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ini dipercayakan kepada para pembinasa, orang-orang yang membeli mereka tadi. Dan pemimpin mereka atau gembala-gembala mereka akan membiarkan mereka untuk dibinasakan. Dan Allah melepaskan tangan atas mereka. Di ayat yang ketujuh, lalu aku mengembalakan kambing domba sembelihan itu untuk para pedagang kambing domba. Aku mengambil 2 tongkat. Yang satu kusebut kemurahan hati, dan yang lain kusebut ikatan. Lalu aku mengembalakan kambing domba itu. Di ayat yang ketujuh ini dikatakan maka aku. Tapi kalau saudara-saudara perhatikan, akunya itu hanya huruf kecil, bukan Tuhan. Jadi di sini Zakaria mengambil peran, berpura-pura dia menjadi gembala domba-domba yang akan dijadikan korban. Nah, domba-domba ini siapa? Domba-domba ini merupakan simbol bangsa yang tidak diinginkan. Dikatakan ada 2 tongkat. Tongkat ini biasanya dilambangkan sebagai kepemimpinan. Dia menamai kedua tongkat ini, yang satu adalah kemurahan hati dan yang kedua ini adalah ikatan untuk dia bisa mengembalakan domba-dombanya. Kemurahan ini bisa diartikan bahwa umat Tuhan dengan Allahnya, bagaimana Allah mengasihi umatnya. Dan ikatan ini dikatakan sebagai hubungan antara sesama umat Tuhan. Lalu kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Dalam 1 bulan, aku menyingkirkan 3 gembala. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap kambing domba itu, dan mereka pun muak terhadap aku. Dalam beberapa tafsiran yang saya baca tidak disebutkan 3 gembala ini siapa, karena kita tidak bisa dengan yakin menyatakan siapa yang dimaksud dalam ayat ini 3 gembala tersebut. Tapi dikatakan di dalam ayat ini sebuah konfrontasi, saudara-saudara. Gembala ini menurunkan 3 gembala dari kedudukannya, karena ia juga gak tahan dengan domba-dombanya, karena domba-dombanya itu nakal, mereka punya kelakuan yang menyimpang. Lalu di ayat yang ke-9, aku lalu berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tersisa itu, biarlah masing-masing memakan daging sesamanya. Ini saking muaknya, akhirnya gembala itu memutuskan, dia gak mau lagi ngurus domba-dombanya. Karena domba-domba ini selalu menolak arahannya, menolak untuk dilindungi, menolak untuk dipelihara. Dan gembala ini akhirnya membiarkan domba-dombanya untuk berlaku sekehendak hati mereka. Bahkan yang masih mau bertahan pun dalam genggaman gembala ini, mereka diizinkan untuk saling memakan dan menyerang satu sama lain. Ini menyimpulkan sesuatu yang parah terjadi di dalam lingkungan domba dan gembala ini.
Kemudian di ayat yang ke-10, kemudian aku mengambil tongkat kemurahan hati itu, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan seluruh umat. Jadi perjanjian dibatalkan pada hari itu, dan taulah para pedagang kambing domba yang sedang mengamati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Tongkat kemurahan dikatakan dipatahkan. Menyatakan apa? Tadi dikatakan ini adalah hubungan antara Allah dengan umatnya. Dari arti ayat ini adalah Allah telah menyudahi perjanjiannya dengan bangsa yang tadinya dipimpinnya. Dengan ini dikatakan bangsa-bangsa lain dapat menguasai bangsa ini tanpa adanya penyertaan dari Allah. Karena tongkat kemurahan hati ini sudah dipatahkan. Allah telah menyerahkan mereka kepada bangsa lain. Domba-domba atau orang-orang buangan akhirnya akan mengerti bahwa Allah sudah gak mau lagi melindungi mereka, sehingga mereka diserahkan kepada para pembinasa. Di ayat yang ke-12, lalu aku berkata kepada mereka, jika kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, sudahlah. Mereka menimbang 30 keping perak sebagai upahku. Ayat yang ke-13, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, campakkanlah perak itu kepada tukang logam. Betapa tingginya hargaku dinilai oleh mereka. Lalu aku mengambil ke-30 keping perak itu dan mencampakkannya kepada tukang logam di rumah Tuhan. Saudara-saudara, di ayat yang ke-12 dan ke-13 ini, gembala-gembala itu akhirnya hanya minta gaji aja pada orang yang memperkerjakannya. Gaji saja saya, karena saya sudah mengembalakan, sudah melakukan apa yang harus saya kerjakan, yaitu menggembalakan domba. Lalu diberikan 30 keping perak sebagai upahnya. Allah menyuruh gembala yang tadi untuk bisa membawa uang tersebut kepada tukang penuang logam, yang biasanya mereka ini membuat alat-alat untuk bait Allah. Nah, gembala ini begitu cepat dalam merespon perintah Allah tersebut. Tapi juga ini menjadi sebuah simbol, saudara-saudara, bahwa penyembelihan domba akan dimulai karena Allah sudah gak menyertai mereka lagi. Allah sudah tidak menyertai bangsa ini dan mereka diserahkan untuk dibinasakan. Di ayat yang ke-14, kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu tongkat ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Gembala tadi juga mematahkan tongkat yang kedua, yaitu tongkat ikatan. Ini menyimpulkan apa? Terputusnya hubungan antara Yehuda dengan Israel. Di ayat yang ke-15, saudara-saudara, sesudah itu Tuhan berfirman kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang bebal atau pandir di terjemahan baru 1. Yang ke-16, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak memperdulikan yang lenyap, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Sakaria itu diminta sama Tuhan untuk dia mengambil peran sebagai seorang gembala lagi. Tapi perannya kali ini sebagai seorang gembala yang pandir, yang bebal, yang jahat. Sehingga gak peduli sama domba-dombanya. Dan ini bagaimana peran dari Sakaria ini membuat domba-dombanya ini celaka. Sehingga mereka dikutuk, saudara-saudara. Tidak memelihara yang sehat, tidak mempedulikan yang lenyap, tidak mencari yang hilang. Karena apa? Karena bagaimanapun gembala ini melakukan tugasnya, domba-domba ini tidak mau menurut. Dan dikatakan di ayat yang ke-17,
Sungguh celaka gembalaku yang tidak berguna, yang meninggalkan kambing domba. Pedang akan menimpa lengannya dan mata kanannya. Lengannya akan kurus kering dan mata kanannya akan buta sama sekali. Tuhan sedang mengutuki gembala-gembala tersebut yang gak bertanggung jawab, yang meninggalkan dombanya, yang gak memelihara dombanya dan membuat para domba ini celaka. Sehingga mereka dikutuk oleh Tuhan karena menjadi seorang pemimpin yang tidak berguna. Dalam pasal yang ke-11 ini, saudara-saudara, gembala tidak hanya berbicara pada pemimpin secara rohani, tapi bisa berbicara tentang pemimpin Israel pada masa itu, di mana dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka, mereka itu berusaha untuk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka nggak menjagai domba-dombanya. Mereka nggak memelihara, nggak memberi makan domba-dombanya dengan benar. Dan untuk itu Tuhan hendak membinasakan mereka semua. Tapi di sini juga bisa menjadi peringatan buat para pemimpin dalam sebuah organisasi. Orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin umat-umat yang jahat dan tidak menempatkan dirinya dengan benar. Ketika kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, apakah kita mau menggunakan kepercayaan itu dengan baik atau menjadi gembala yang pandir hanya demi kesenangan kita sendiri? Dan mereka, para gembala yang pandir ini sengaja membiarkan domba-dombanya berlaku sekehendak hatinya, tidak diperingatkan, tidak diarahkan. Domba-domba ini bahkan diizinkan untuk boleh saling menyerang, saling memakan satu sama lain. Nah, ini sebuah peringatan saudara-saudara kepada setiap pemimpin, setiap orang-orang yang bertanggung jawab untuk memperhatikan bagaimana ketika kita berada di dalam sebuah jabatan atau kedudukan, segala sesuatunya itu harus kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan ketika kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Tapi ada juga hukuman Tuhan, bahkan kutuk dikatakan ketika kita tidak melakukan bagian kita dengan baik. Sebagai apa Anda, posisi Anda hari-hari ini? Sebagai kepala keluarga kah? Sebagai seorang gembala kah? Sebagai seorang pemimpin kah? Gunakan kedudukan Anda dengan benar. Jabatan yang dipercayakan kepada Tuhan harus kita pertanggungjawabkan pada waktunya nanti. Dan saudara-saudara, ketika Anda melakukan bagian Anda, sekalipun mungkin orang yang ada di dalam lingkungan Anda, orang-orang yang Anda pimpin ini tidak bisa menjaga perilakunya, membangkang, memberontak. Perhatikan, Tuhan memberikan kepada kita tongkat untuk memimpin mereka. Tugas kita adalah mengarahkan. Tugas kita adalah melindungi, tugas kita adalah memberi mereka makan. Lakukan tugas kita pada tempatnya, maka Tuhan akan memberikan kemampuan jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Supaya apa? Pada masanya tiba, domba-domba ini tidak dibinasakan oleh Tuhan. Pada masanya tiba, domba-domba ini akan tetap berada di dalam naungan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Demikian saudara-saudara apa yang bisa saya sampaikan dari Sakaria 11 ini. Sebuah firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk bertanggung jawab atas segala apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti Bible Study hari ini. Dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di dalam naungan-Mu. Dalam posisi apapun Tuhan percayakan kami, kiranya kami bisa melakukan tugas-tugas kami ini dengan pertolongan dan perkenanan Tuhan, sampai kami bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, kehidupan kami, keluarga kami, apapun yang Tuhan percayakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa-Mu yang menyertai dan membuat kami menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini. Tuhan Yesus memberkati.